Hai teman-teman, kali ini kita akan menjelajahi Islandia, sebuah negara kepulauan di ujung utara Samudra Atlantik. Islandia ini unik loh, karena punya julukan tanah api dan es. Kenapa begitu ya? Nah, ternyata Islandia punya gletser yang besar dan megah, tapi juga punya gunung berapi yang masih aktif. Bayangkan pemandangan gunung berapi yang diselimuti lumut hijau berdampingan dengan air terjun yang deras dan pantai berpasir hitam. Keren banget kan? Islandia ini terletak di antara Greenland, Norwegia, dan Kepulauan Faroe. Meskipun letaknya terpencil, Islandia punya sejarah dan budaya yang unik. Rakyatnya sedikit, tapi mereka hebat-hebat dalam bidang sastra, musik, dan olahraga. Pokoknya, Islandia menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dan berkesan deh. Dari kisah-kisah Viking yang legendaris sampai keajaiban alam yang menakjubkan, Islandia punya segalanya untuk semua orang. Mau tahu lebih banyak tentang Islandia? Yuk kita simak sama-sama. Kisah Islandia dimulai pada abad ke-9, sebuah era yang penuh dengan petualangan dan penemuan. Pada waktu itu, para pelaut Viking yang pemberani pertama kali menginjakkan kaki di pantainya yang keras dan berbatu. Mereka adalah penjelajah yang tak kenal takut, berlayar melintasi lautan yang ganas. Dipimpin oleh Floki Vilgerdarsson, para Viking ini menjelajahi tanah baru yang belum pernah dipetakan. Floki adalah seorang navigator ulung yang menggunakan burung gagak untuk menemukan daratan. Mereka lalu menamai pulau itu Island atau tanah es, karena mereka melihat banyak sekali salju di sana. Namun, meskipun namanya tanah es, Islandia memiliki pemandangan yang sangat beragam, mulai dari gunung berapi hingga geyser. Nah, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islandia adalah Erik the Red, seorang Viking Norwegia yang diasingkan dari Islandia karena tindakannya yang kontroversial. Erik dikenal sebagai seorang pemimpin yang karismatik dan pemberani. Erik kemudian berlayar ke barat dan menemukan Greenland, tempat ia membangun sebuah koloni. Greenland, meskipun namanya berarti tanah hijau, sebenarnya memiliki iklim yang lebih keras daripada Islandia. Anak Erik, Leif Erikson, lebih hebat lagi. Leif adalah seorang penjelajah yang mewarisi semangat petualangan ayahnya. Dia mencapai Amerika Utara sekitar tahun 1000 Masehi dan menjadi orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di benua itu. Hebat ya, Leif menamai tempat itu Vinland karena banyaknya anggur liar yang tumbuh di sana. Tahukah kamu, Parlemen Islandia, namanya Alþingi, didirikan pada tahun 930 Masehi di Thingvellir. Thingvellir adalah tempat yang sangat penting dalam sejarah Islandia. Tidak hanya sebagai pusat politik, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional. Alþingi ini adalah badan legislatif parlementer tertua di dunia loh. Setiap tahun, para pemimpin dari seluruh Islandia berkumpul di Alþingi untuk membahas hukum, menyelesaikan perselisihan, dan membuat perjanjian. Ini adalah contoh awal dari demokrasi yang kita kenal hari ini. Setiap tahun, para pemimpin dari seluruh Islandia berkumpul di Alþingi untuk membahas hukum, menyelesaikan perselisihan, dan membuat perjanjian. Pertemuan ini berlangsung di alam terbuka, dikelilingi oleh pemandangan yang menakjubkan. Setelah merdeka beberapa lama, Islandia kemudian berada di bawah kekuasaan Norwegia dan Denmark. Meskipun berada di bawah kekuasaan asing, semangat kebebasan dan kemandirian tetap hidup di hati rakyat Islandia. Meskipun begitu, rakyat Islandia tetap mempertahankan budaya dan bahasa mereka yang unik. Keren kan? Mereka merayakan warisan mereka melalui festival, musik, dan sastra, menjaga tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman. Islandia terletak di Mid-Atlantic Ridge, sebuah daerah dengan aktivitas geologi yang sangat tinggi. Mid-Atlantic Ridge adalah salah satu fitur geologi paling signifikan di dunia, memanjang sepanjang dasar Samudra Atlantik dan memisahkan lempeng tektonik Eurasia dan Amerika Utara. Disinilah dua lempeng tektonik bertemu dan bergerak menjauh satu sama lain, menciptakan aktivitas vulkanik yang intens. Di Islandia, banyak sekali gunung berapi, gletser, sumber air panas, dan geyser. Gunung berapi di Islandia sangat aktif, dengan letusan yang terjadi secara teratur. Salah satu gunung berapi yang paling terkenal adalah Eyjafjallajökull, yang letusannya pada tahun 2010 menyebabkan gangguan besar pada penerbangan di seluruh Eropa. Selain itu, Islandia juga memiliki banyak gletser yang menakjubkan, yang mencakup sebagian besar pulau ini. Lanskapnya dramatis banget. Bayangkan ada ladang lava yang luas, kawah yang menjulang tinggi, dan gua-gua bawah tanah.
Ladang lava ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang telah terjadi selama ribuan tahun, menciptakan pemandangan yang benar-benar unik dan menakjubkan. Kawah-kawah besar yang terbentuk dari letusan juga menambah keindahan alam Islandia. Wow, gletsernya juga nggak kalah keren. Gletser-gletser ini terbentuk dari akumulasi salju yang memadat selama ribuan tahun, menciptakan formasi es yang spektakuler. Beberapa gletser bahkan memiliki gua es di dalamnya, yang bisa dijelajahi oleh para petualang. Lebih dari 10% permukaan Islandia tertutup gletser loh. Ini membuat Islandia menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat dan menjelajahi gletser. Gletser-gletser ini juga memainkan peran penting dalam ekosistem Islandia, menyediakan air tawar yang penting bagi kehidupan di pulau ini. Gletser Vatnajökull, yang terbesar di Eropa, membentang di sebagian besar Islandia Tenggara. Vatnajökull adalah salah satu gletser terbesar di dunia di luar kutub dan mencakup area seluas lebih dari 8.000 km persegi. Gletser ini memiliki banyak lidah gletser yang mengalir turun dari puncaknya, menciptakan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Di sana, banyak lidah gletser yang mengalir turun dari puncaknya. Lidah-lidah gletser ini bergerak perlahan, membawa es dan salju ke dataran rendah. Proses ini menciptakan formasi es yang indah dan unik, yang bisa dilihat dan dijelajahi oleh para pengunjung. Laguna glasial seperti Jökulsárlón menawarkan pemandangan yang menakjubkan dari gunung es yang berkilauan dengan warna biru, putih, dan hitam. Jökulsárlón adalah salah satu tempat paling populer di Islandia dengan gunung es yang mengapung di atas air yang jernih. Pemandangan ini sangat indah, terutama saat matahari terbenam. Ketika cahaya matahari memantulkan warna-warna yang menakjubkan di permukaan es. Islandia juga terkenal dengan sumber air panasnya. Sumber air panas ini terbentuk dari aktivitas geotermal di bawah permukaan tanah yang memanaskan air dan menciptakan kolam-kolam air panas yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Beberapa sumber air panas ini bahkan memiliki khasiat penyembuhan dan telah digunakan oleh penduduk setempat selama berabad-abad. Geysir, geyser yang menjadi nama untuk semua geyser di dunia, terletak di wilayah geotermal Haukadalur. Geysir adalah salah satu geyser tertua dan paling terkenal di dunia, dan telah menjadi daya tarik wisata utama di Islandia selama berabad-abad. Meskipun geysir tidak lagi meletus secara teratur, geyser lain di dekatnya, Strokkur, masih aktif dan meletus setiap beberapa menit. Strokkur, geyser lain di dekatnya meletus setiap beberapa menit, memancarkan air panas ke udara. Wah, seru banget ya! Letusan Strokkur bisa mencapai ketinggian hingga 30 meter, menciptakan pemandangan yang spektakuler dan mengesankan. Para pengunjung sering berkumpul di sekitar Strokkur untuk menyaksikan letusan ini, yang menjadi salah satu atraksi utama di Islandia. Dari tebing pantai Latrabjarg yang tinggi, rumah bagi jutaan burung laut, hingga dataran tinggi Landmannalaugar yang penuh warna, Islandia menawarkan beragam keajaiban alam untuk dijelajahi. Tebing Latrabjarg adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat burung laut, dengan ribuan burung yang bersarang di tebing-tebing curam ini. Sementara itu, Landmannalaugar terkenal dengan pemandangan alamnya yang berwarna-warni, dengan pegunungan yang dipenuhi dengan warna-warna cerah dari mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Mau mendaki melalui lembah glasial, bersantai di sumber air panas geotermal, atau menyaksikan keajaiban Aurora Borealis? Di Islandia, semuanya ada. Lembah-lembah glasial menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan jalur pendakian yang menantang. Sementara sumber air panas geotermal memberikan kesempatan untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Dan tentu saja, Aurora Borealis adalah salah satu fenomena alam paling menakjubkan yang bisa dilihat di langit malam Islandia, dengan cahaya-cahaya berwarna-warni yang menari di langit. Meskipun negaranya kecil, Islandia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang luar biasa. Rakyat Islandia yang berjumlah sekitar 370.000 jiwa ini hidup rukun dan saling membantu. Mereka memiliki semangat gotong royong yang tinggi, di mana setiap orang saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Keturunan para pemukim Viking dan Celtic, orang Islandia memiliki sejarah panjang yang penuh dengan petualangan dan keberanian. Orang Islandia terkenal dengan rasa persaudaraannya yang kuat, warisan budaya yang kaya, dan tradisi mendongeng. Cerita-cerita rakyat dan legenda Viking masih sering diceritakan dari generasi ke generasi, menjaga warisan leluhur tetap hidup.
Bahasa Islandia berasal dari bahasa Norse kuno dan tetap terjaga selama berabad-abad. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa yang paling sedikit berubah di dunia, memungkinkan orang Islandia modern untuk membaca teks-teks kuno dengan mudah. Hebatnya, orang Islandia modern masih bisa membaca saga dan manuskrip kuno mereka. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan mereka dengan masa lalu dan betapa pentingnya menjaga bahasa dan budaya mereka. Meskipun sebagian besar penduduk tinggal di ibu kota Reykjavik yang merupakan pusat ekonomi dan budaya negara, orang Islandia tetap menjaga hubungan yang erat dengan daerah pedesaan. Mereka sering mengunjungi desa-desa kecil dan menikmati kehidupan yang lebih tenang dan dekat dengan alam. Budaya pertanian dan perikanan masih dihargai, dan banyak keluarga yang masih terlibat dalam kegiatan ini. Pertanian dan perikanan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian penting dari identitas nasional mereka. Banyak orang Islandia yang memiliki rumah musim panas atau pondok di pedesaan untuk berlibur. Tempat-tempat ini menjadi tempat pelarian dari kesibukan kota dan menawarkan kesempatan untuk bersantai dan menikmati alam. Di sana, mereka menikmati kegiatan di alam seperti hiking, memancing, dan menunggang kuda. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menggerakkan tubuh dan pikiran, tetapi juga memperkuat ikatan dengan alam. Orang Islandia umumnya ramah, mandiri, dan egaliter. Mereka menghargai kebebasan individu dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Mereka memiliki standar hidup yang tinggi, dengan fokus yang kuat pada pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan sosial. Sistem pendidikan dan kesehatan mereka dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Dengan fokus yang kuat pada pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan sosial, Islandia memastikan bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Dengan sejarah sastra dan seni yang panjang, orang Islandia sangat menghargai kreativitas. Mereka memiliki tradisi sastra yang kaya, dengan banyak penulis dan penyair terkenal yang berasal dari negara ini. Orang Islandia sangat menghargai kreativitas. Dari musik, seni visual hingga sastra, kreativitas adalah bagian integral dari kehidupan mereka. Dari musik, seni visual hingga sastra, Islandia telah melahirkan banyak seniman dan pengrajin berbakat. Mereka sering mengadakan festival dan pameran seni untuk merayakan karya-karya mereka. Islandia telah melahirkan banyak seniman dan pengrajin berbakat. Kreativitas dan inovasi adalah bagian penting dari identitas nasional mereka, dan mereka terus mendorong generasi muda untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakat mereka.